Kritik saya kepada pemerintah Aceh. Lihat, ini sawah terbentang luas. Kalau hujan kebanjiran, musim kemarau kekeringan. Kemana dana OSUS kita, bapak-bapak? Sayang para petani. Banyak sekali rakyat Aceh yang kejang-kejang ketika mereka melihat video saya. Di mana video saya mengajak rakyat Aceh untuk mengkritik pejabatnya. Karena bagi saya sudah 20 tahun Aceh damai dengan Indonesia. Tapi saat ini banyak sekali rakyat Aceh yang masih hidup di dalam kemiskinan. Masih banyak rakyat Aceh yang tinggal di gebuk derita. Lalu pekerjaan kalian di DPR sana apa? Salahkan pemerintah daerah. Kenapa harus disalahkan pemerintah pusat? Semua salah, pejabat-pejabat semua salah. Ngeko, tanpa izin mereka, orang-orang nggak bisa menebang pohon, hana, menebang kayu, menebang hutan, menebang senak-senaknya nggak bisa tanpa ada surat izin. Di Konoha, sumur bor 150 juta itu murah. Karena di Konoha, air yang keluar itu bukan H2O, tapi air mata rakyat. Pipa paralonnya juga pakai urat malu yang sudah putus, makanya tahan tekanan. Lagian bornya nggak pakai mesin, tapi pakai kekuatan orang dalam. Sekali tancap, yang tembus bukan tanah, tapi rekening pejabat. Kalau hanya untuk satu rumah, mungkin bisa saja yang hanya kayak di rumah-rumah kita. Rumah saya di Bandung mungkin nggak nyampe 10 juta jadi itu air. Hanya untuk kepentingan satu keluarga. Ini barang kepentingannya kan satu desa kadang-kadang. Ya, jadi memang harus sumur dalam kami mengistilahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang warga Aceh yang hingga kini masih menjadi salah satu topik utama dalam berbagai diskusi di media sosial ya, terbaru ya. Saat ini mulai banyak warga Aceh yang berani berspeak up ya. Wah, keren, mantap ya. Mereka mulai mempertanyakan dana otsus ya, dana otonomi khusus dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang jumlahnya sangat meluber itu ya kan, triliunan bro. Mereka bertanya-tanya ya, kemana dana itu ya? Dan digunakan untuk apa? Apalagi ternyata tidak sedikit lahan persawahan di daerah sana yang tidak dilengkapi dengan saluran irigasi yang memadai. Artinya apa? Jika hujan melanda, lahan tersebut akan tergenang air, dan jika kemarau terjadi, lahan tersebut akan kering kerontang. Nah, yang dirugikan kan rakyat. Lantas dana otsus digunakan untuk apa selama ini? Hahaha. Bagus. Itulah salah satu pertanyaan saudara-saudara kita di Aceh kepada para pejabat di Aceh ya. Memang kalian harus cerdas ya. Jangan hanya menyalahkan pemerintah pusat saja yang katanya tidak peduli ya. Karena faktanya pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit ke pemerintah daerah. Oleh karena itu, periksa juga para pejabat di daerah. Jangan ini ya. Nggak menuduh. Jangan digunakan untuk karaoke ke Medan. Hai. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kritik saya kepada pemerintah Aceh. Lihat, ini sawah terbentang luas. Kalau hujan kebanjiran, musim kemarau kekeringan. Kemana dana OSUS kita, bapak-bapak? Sayang para petani. Ini kalau tidak salah udah 2-3 kali disalin ini. Udah mati, ditaruh lagi. Hujan. Turun air dari gunung, banjir lagi. Karena irigasinya nggak memadai. Waktu hujan kebanjiran, waktu kemarau kekeringan. Jadi, apa kerja pemerintah kita?
Hal-hal seperti ini harusnya akan diperhatikan ini. Sayang para petani. Oke, Abu Mutuah, terima kasih. Iya, ini saudara kita warga Aceh teman-teman ya, dan di Aceh. Nah, kalau kita melihat apa yang baru saja kita saksikan ya, apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Serambi Mekah yang menggunakan songkok merah, maka memang kelihatan sekali ya, warga Aceh itu semacam tidak mendapatkan perhatian sama sekali oleh pemerintah. Padahal faktanya dana otsus ya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu tidak kecil. Maka dari itu kita ya perlu bertanya kemana dana otsus tersebut. Dan melihat fenomena semacam ini, maka menurut saya sangat wajar jika warga Aceh itu selama ini berteriak-teriak ingin merdeka. Ya kan, berteriak-teriak bahwa pemerintah pusat tidak peduli kepada mereka. Pemerintah pusat itu hanya menggarong kekayaan Aceh kemudian dibawa ke Jakarta, ya kan, tanpa mempedulikan nasib warga Aceh. Ya jelas saja gitu loh mereka berpikiran seperti itu. Karena faktanya ya macam kayak gitu, sawah aja nggak ada aliran irigasinya, coba bayangin, ya kan? Lanjut. Salahkan pemerintah daerah. Kenapa harus disalahkan pemerintah pusat? Semua salah, pejabat-pejabat semua salah. Ngeko, tanpa izin mereka, orang-orang nggak bisa menebang pohon, hana, menebang kayu, menebang hutan, menebang senak-senaknya nggak bisa tanpa ada surat izin. Kan udah, kalau masyarakat biasa yang menebang pasti ditangkap. Mencari kesalahan masyarakat pora kali cuman misalnya mencari kesalahan pejabat agak menyanya pora agak mesusah pora, tapi nggak apa-apalah, Allah tidak buta ya kan guys ya. Entahlah ya, kayak mana mau tekan orang tuh apa tuh namanya dasi pun berbayar. Kita kalau nggak menjongkor nggak bisa makan. Orang tuh kalau pigi-pigi pun ada anunya anggarannya. Tapi milah hojab kali memikirkannya nggak nggih terih aku pun nanti kayak hojab kali aku memikirkannya. Salahkan diri sendiri pokoknya, nggak usah salahkan orang lain. Kan udah, entahlah ya, maaf ya guys ya kalau ada salah kata, tapi itu agak menghojab orang kayaknya. Iya Mbak, semua pejabat itu salah, ya kan? Nyaris nggak ada pejabat itu yang tidak bersalah. Bahkan tidak bersalah pun kadang-kadang tetap dipersalahkan di mata hukum, ya kan? Misalnya terjadi kelalaian sehingga terjadi tindak pidana korupsi. Sang pejabat tidak korupsi, tetapi tanda tangan tanpa membaca, akhirnya juga disalahkan. Nah, tetapi dalam persoalan ini, ya kan saudara-saudara kita di Aceh, seperti mbaknya ini kan mempersoalkan tentang perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ya kan? Nah, faktanya pemerintah pusat sudah mengirimkan atau memberikan bantuan setiap tahun ya sebagai dana otsus, dana otonomi daerah khusus, itu nggak kecil gitu loh. Nah, ya kan? Termasuk juga terkait pembebasan lahan, pembalakan, kemudian juga penambangan liar dan lain sebagainya. Sebetulnya itu kecil kemungkinan pemerintah pusat itu tahu lebih dulu daripada pemerintah daerah, karena biasanya itu pemerintah daerah yang mengajukan ke pemerintah pusat, dalam artian ya ide-ide itu dari pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya meng-approve gitu loh, karena pemerintah daerah lah yang mengetahui kondisi di daerah, apakah ada emas, apakah ada tembaga, apakah kayunya meluber sehingga bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya. Jadi memang benar pejabat pusat dan pejabat daerah itu memang layak untuk dipersalahkan, tetapi kita harus mencari ya kan lingkaran setannya berawal dari mana gitu loh, ya kan? Iya, lanjut. Banyak sekali rakyat Aceh yang kejang-kejang ketika mereka melihat video saya, di mana video saya mengajak rakyat Aceh untuk mengkritik pejabatnya. Karena bagi saya sudah 20 tahun Aceh damai dengan Indonesia, tapi saat ini banyak sekali rakyat Aceh yang masih hidup di dalam kemiskinan. Masih banyak rakyat Aceh yang tinggal di gebuk derita. Lalu pekerjaan kalian di DPR sana apa? Akhirnya mereka yang merasa kayak sok-sokan, petantang-petenteng naik ke komal saya. Lalu ada sebagian mengajak adu sentimen, ada yang mengajak
ke semua. Kalian semua ya, jangan pakailah pikiran-pikiran otoriter kalian ya. Pikiran-pikiran otoritas kayak gitu. Aduh, kacau lah kalian itu ya. Makanya pinterlah kalian sedikit. Makan rujak saya ini biar kau pinter ya. Udah tahun 2026 masih aja kalian itu tidak mau mencari kebenaran. Memang kalian ya. Seharusnya kalian itu bersyukur kepada saya. Masih ada rakyat Aceh yang peduli kepada nasib rakyat Aceh. Sampai saya mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto. Wahai Bapak Prabowo Subianto, Anda sebagai Presiden RI. Kalau Anda tidak mau melepaskan Aceh menjadi negara sendiri, maka saya minta kepada Anda prioritaskan rakyat Aceh. Bukan pejabat Aceh. Cukup. Sudah 20 tahun. Pejabat-pejabat Aceh sudah kaya raya. Apalagi? Seharusnya kalian bersyukur, wahai rakyat Aceh. Seharusnya kau malu. Karena saya sebagai tukang rujak masih mau bersuara. Iya, seharusnya malu gitu loh. Sampai-sampai yang mengaku wilayahnya sangat kaya, tidak sedikit warganya yang justru mencari peruntungan di luar Aceh, bahkan sampai ke Jakarta, jualan rujak juga, ya kan? Kalau dari Aceh kemana ke Jakarta jadi artis, ya itu sangat luar biasa. Bukannya saya merendahkan profesi tertentu ya, misalnya tukang rujak, enggak, ya kan? Tapi biar kita itu, bukan kita ya, biar saudara-saudara kita di Aceh itu sedikit bisa mengerti, merenung gitu loh, bahwa Aceh itu memang kaya, tetapi tidak sekaya yang apa yang kalian bayangkan gitu loh. Dalam artian, banyak wilayah di luar Aceh yang masih menjadi bagian dari negara Republik Indonesia ini yang juga kaya gitu loh. Papua kaya dan lain sebagainya gitu loh, ya kan? Jadi sebaiknya itu warga Aceh tidak hanya memprotes pemerintah pusat gitu loh, seperti yang disampaikan oleh Abang Lukman barusan, tetapi juga pemerintah daerah. Karena dana otsus itu nggak kecil gitu loh, keren kan? Iya, itu periksa tuh para pejabat di daerah, jangan dipakai main-main kemana-mana, ya kan? Lanjut. Di Konoha, sumur bor 150 juta itu murah. Karena di Konoha, air yang keluar itu bukan H2O, tapi air mata rakyat. Pipa paralonnya juga pakai urat malu yang sudah putus. Makanya tahan tekanan. Lagian bornya nggak pakai mesin, tapi pakai kekuatan orang dalam. Sekali tancap, yang tembus bukan tanah, tapi rekening pejabat. Gini bang, ya kalau abang misalnya di daerah abang itu ada sumur bor seharga 5 juta misalnya, ya jangan disamakan lah, ya. Di daerah saya juga ada gitu loh, sumur bor seharga 700.000. Pakai manual, nggak pakai mesin. Maksudnya itu pembuatannya nggak pakai mesin, hanya menggunakan tenaga manusia. Paling dalamnya 8 sampai 12 meter, itu 700.000 tanpa alat, tanpa sanyo dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud oleh TNI ini kan bukan itu bang, ya kan? Bukan juga seperti sumur yang ada di belakang Anda yang warna airnya macam kayak gitu, ya kan? Ya jujur aja, ya kan? Kalau warna airnya macam kayak gitu itu belum layak untuk konsumsi, bang, ya kan? Nah, pemerintah dalam hal ini melalui TNI kemarin itu yang menyatakan 150 juta per sumur itu adalah sumur yang digunakan satu kampung lah, macam kayak gitu. Jadi cerdas sikit lah ya kalau bikin konten. Jangan hanya nyinyir aja gitu loh. Tapi dari kekosongan ilmu pengetahuan, ya bikin malu aja, ya kan? Iyalah, lanjut. Kalau hanya untuk satu rumah, mungkin bisa saja yang hanya kayak di rumah-rumah kita. Rumah saya di Bandung mungkin nggak nyampe 10 juta jadi itu air. Hanya untuk kepentingan satu keluarga. Ini barang kepentingannya kan satu desa kadang-kadang. Ya, jadi memang harus sumur dalam kami mengistilahkannya. Prosesnya ya cukup rumit. Tidak seperti pembuat sumur-sumur yang di rumah-rumah yang hanya mungkin 20 meter itu. Nah, udah dijawab ya, Fik ya. Kalau cuma untuk membuat sumur di rumah, seperti di rumahnya Pak Kasat ini ya cuma
10 juta aja udah cukup. Itu sudah meluber, itu sudah berlebihan, ya kan. Kalau di kampung saya sumur rumahan itu nggak mahal, ya kan. Murah, plus mesinnya plus apanya itu nggak mahal. Tapi kalau untuk sumur artesis apalagi, aduh itu ratusan juta bro ya. Paham ya? Lanjut. Wate lewat jalan-jalan nejak ke ulangkahan kan nedang. Nedang wate ke hoi liu ni nedang. Tanah ini cukup luar biasa nyong. Nah, rumah habis hancur. Kemudian juga dayah, dayah saudara kita nyo, Tunku Muhammad Yani. Nya hino juga nak buka tempat-tempat suluk. Nyo kabeh relah dum. Ya, bang. Jadi kepegah lagi laporan saknyo kan hana bantuan hino. Hana perhatian. Jadi yang meme bantuan kiri ulangkahan kan nedang. Nedang bek sampai udinyo ke paju habe. Ke paju habe wate drone meme bantuan. Ya, hadiah pura hana nedang. Ya, ban beuh. Atuh perhatian rondro nu. Terima kasih. Ya, pokoknya ni tamang putruk bak tempat saudara kita nyo yang na di kampung Lebuk mana. Ya. Dan bagikan video ni kepada saudara kita nyo supaya ngak ramai-ramai ke kalian. Jadi bacuk-bacuk siapa aku bantu untuk ya kalau nyo posisi dayah hau. Ye heban ancu dayah hai. Nyo perle hino perle Quran, perle kitab, perle halikum, perle persiapan perlengkapan ibadah. Jadi lagian saudara lu muslimat mohon butruk nejak kena ni kalen. Nyo kon tak pernah memang lu kalen ni hai. Lagian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mengerti apa yang disampaikan oleh netizen barusan, tolong tulis di kolom komentar ya. Saya mohon maaf saya menyajikan karena memang saya benar-benar tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Kami sajikan untuk kita diskusikan dan kami ingin mengerti apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu, teman-teman yang bisa bahasa Aceh silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.